wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Winda Dwi Astuti, NIM 71014181212. Di sini saya akan menjelaskan analisis berita yang bertemakan tentang ekonomi internasional guna untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi internasional. Kompas.com menyajikan berita mengenai pelarangan investasi di 31 perusahaan negara Cina, yang mana tema besarnya terkait dengan ekonomi internasional. Berita ini dipublikasikan pada hari Senin tanggal 16 November tahun 2020. Adapun judul beritanya adalah Trump larang investasi di 31 perusahaan Cina. Apa alasannya? Penjelasan mengenai analisis berita, mari simak video penjelasannya. Melansir dari Kompas.com memaparkan sebuah kasus berita mengenai masalah ekonomi internasional. Presiden Donald Trump telah menandatangani surat perintah eksekutif yang melarang perusahaan Amerika Serikat untuk berinvestasi di perusahaan Cina. Larangan tersebut berlaku untuk perusahaan Cina yang dianggap dimiliki serta dikontrol oleh militer Cina. Aturan itu berlaku untuk 31 perusahaan. Di dalamnya dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut telah memungkinkan modernisasi pada militer Cina dan secara langsung mengancam keamanan di negara Amerika Serikat. Produsen smartphone Huawei dan Hikvision merupakan dua perusahaan dari daftar perusahaan yang dilarang. Beberapa perusahaan lainnya seperti perusahaan China Telecom dan China Mobile bahkan terdaftar dan sahamnya dijual belikan di bursa saham New York. Larangan Presiden Donald Trump melarang investor Amerika Serikat untuk memiliki atau memperdagangkan berbagai bentuk sekuritas yang berasal atau yang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan itu. Hal itu termasuk dana pensiun atau memiliki saham dari perusahaan tersebut. Investor memiliki waktu hingga bulan November tahun 2021 untuk diinvestasi dari perusahaan tersebut. Adapun ketika dimintai tanggapan, Hikvision menyatakan keputusan pemerintahan Presiden Donald Trump tersebut tidak berdasarkan. Seperti yang sudah kami perlihatkan, Hikvision bukanlah perusahaan militer negara Cina. Hikvision dioperasikan secara independen dan diperdagangkan secara publik, ujar perusahaan dalam keterangan tertulis. Mereka menambahkan perusahaan tidak pernah berpartisipasi dengan berbagai macam riset serta pengembangan untuk militer. Keputusan yang berlawanan dengan perusahaan ini tidak membuat negara Amerika Serikat atau dunia bahkan menjadi lebih aman. China Telecom mengatakan dalam pengajuan pasar saham bahwa saat ini sedang menilai dampak dari pemerintahan eksekutif yang dapat menyebabkan harga sahamnya berfluktuasi. Huawei dan China Mobile tidak segera menanggapi permintaan komentar tersebut. Seorang juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Cina pada hari Jumat mengecam perintah eksekutif tersebut. Dia mengatakan pemerintahan negara Amerika Serikat dengan jahat memfitnah kolaborasi yang sah antara militer Cina dan perusahaan sipil. Dia pun menilai tekanan yang diberikan kepada perusahaan Cina tidak masuk akal. Langkah ini tidak hanya akan segera merusak kepentingan yang sah, melainkan perusahaan Cina tetapi juga merusak kepentingan investor di berbagai negara termasuk negara Amerika Serikat. Perintah eksekutif yang akan berlaku pada tanggal 11 Januari muncul di tengah perang dagang dan teknologi manusia antara dua ekonomi terbesar di dunia. Banyak perusahaan teknologi Cina mendapat tekanan selama pemerintahan Presiden Donald Trump. Selama beberapa tahun terakhir, Washington telah membidik ambisi teknologi tinggi Cina, memberikan pukulan keras pada industri kecerdasan buatan, semikonduktor, dan telekomunikasi yang sedang berkembang di negara itu.
Melansir Reuters, dari negara Amerika Serikat akan melarang investasi ke 31 perusahaan yang bergerak di beragam sektor. Hal ini bertujuan untuk mencegah perusahaan investasi Amerika Serikat, dana pensiun, dan lainnya untuk membeli dan menjual sahamnya dari 31 perusahaan tersebut. Pemerintah Presiden Donald Trump mengumumkan keputusan presiden yang melarang investasi di Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan Cina yang menurut Amerika dimiliki atau dikuasai militer oleh negara Cina. Keputusan ini akan semakin menekan negara Cina pasca pemilu Amerika Serikat. Keputusan tersebut bisa berdampak pada beberapa perusahaan terbesar di Cina, termasuk perusahaan telekomunikasi seperti Telecom Corp, China Mobile, dan yang lainnya, dan pembuat peralatan pengamatan seperti Hikvision. Langkah itu dirancang untuk mencegah perusahaan investasi Amerika Serikat untuk mengatur dana pensiun dan lainnya seperti membeli dan menjual sahamnya di 31 perusahaan di negara Cina yang sebelumnya dianggap Departemen Pertahanan didukung oleh negara militer di Cina. Mulai tanggal 11 Januari, berdasarkan keputusan tersebut, transaksi apapun oleh investor Amerika dalam sekuritas perusahaan tersebut akan dilarang oleh orang Amerika. Juga dilarang membeli dan menjual sekuritas di perusahaan negara Cina, mulai 60 hari setelah ditetapkan sebagai perusahaan militer Cina. Negara Cina semakin mengeksploitasi modal Amerika Serikat untuk sumber daya yang memungkinkan untuk pengembangan dan modernisasi militer, intelijen, dan perangkat keamanan lainnya, kata keputusan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih. Langkah tersebut adalah inisiatif kebijakan besar pertama oleh Presiden Donald Trump sejak kalah dalam pemilu 3 November tahun 2020 dari saingannya dari Partai Demokrat, yaitu Joe Biden, yang memproyeksikan menang. Keputusan ini menunjukkan bahwa Presiden Donald Trump hendak menggunakan bulan-bulan terakhir jabatannya untuk menindak negara Cina, meskipun ia sepertinya tidak berfokus pada menatang hasil pemilu tersebut. Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump mengumumkan perintah eksekutif yang melarang investasi untuk perusahaan Cina yang dianggap dimiliki atau dikendalikan oleh militer Cina. Perintah tersebut dirancang untuk menghalangi perusahaan investasi Amerika Serikat, dana pensiun, dan pendanaan lainnya membeli saham di 31 perusahaan Cina yang menuntut Departemen Pertahanan Amerika Serikat didukung oleh militer Cina. Kedutaan besar di negara Cina, Washington, belum memberikan komentar terkait hal ini. Penasehat Perdagangan Gedung Putih, Peter Navarro, memperkirakan sedikitnya $0,5 triliun Amerika Serikat dikapitalisasi pasar diwakili oleh perusahaan Cina dan anak perusahaan mereka, seperti yaitu sweeping order atau pemborongan saham yang dirancang untuk mencekik permodalan Amerika Serikat demi militerisasi negara Cina, kata Navarro kepada wartawan melalui sambungannya lewat telepon. Langkah kebijakan yang baru diumumkan menambahkan panjang daftar isu di tengah konflik antara Amerika Serikat dan negara Cina yang dilatar belakangi antara lain oleh perkara pandemi COVID-19, Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong, dan perebutan pengaruh di Laut Cina Selatan. Nah, di sini saya punya pantun. Dengerin ya pantunnya. Makan tekiri, campur ketan. Kututup presentasi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Satu kali lagi ya teman-teman. Tuan Krep baca koran. Cakep. Jangan lupa subscribe dan like teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.